Benarkah terdapat unsur niat jahat atau mens rea dan actus reus yang dapat dipidana atau strafbare dalam kasus Formula E? Pertama yang ini sampaikan begini, bahwa kita sudah melakukan pendalaman dan kita juga memiliki data yang cukup akurat terkait dengan penyelenggaraan Formula E dan kita tidak ketemukan ada mens rea di sana. Perkara ini bukan perkara politik, betul-betul perkara hukum. Sepintas memang tidak ada masalah. Tapi setelah didalami lebih jauh, berdasarkan fakta yang tersaji, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Saya tidak tahu apa yang dituduhkan, juga apa yang dipersoalkan, dan juga tidak tahu. Itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies. Memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Kami perlu tegaskan bahwa kita menitipkan amanat untuk menjadi ketua pelaksana kepada Pak Sahroni karena beberapa hal. Nah, ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik, sehingga inilah yang kemudian mungkin masyarakat kemudian sedikit agak gelisah. Apa yang saya sampaikan bukan asumsi, itu satu. Berdasarkan fakta yang saya baca dari KPK. Jadi kalau fakta yang saya baca dari KPK dan KPK, kronologis itu didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi. Jadi saya fakta saja yang ceritakan. Kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickback-nya aja nggak pernah kelihatan gitu. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Karena sekarang dalam forum penyelidikan ini sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses yang harus dilalui KPK. Keluaran hasil pemeriksaan BPK itu 3 kali itu nggak ada itu potensi itu. Enggak, malah. Saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi tidak ada satupun kepentingan politik. Kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menjadi sorotan. Pakar Hukum Universitas Pajajaran atau UNPAD, Romli Atmasasmita, menilai ada unsur niat jahat atau mens rea dalam penyelenggaraan Formula E tersebut. Pakar Hukum Universitas Pajajaran Romli Atmasasmita meminta KPK tidak terpengaruh oleh stigma kriminalisasi dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Romli menyarankan pimpinan dan penyidik KPK tetap tegak lurus menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Seharusnya APH atau aparat penegak hukum tetap tegak melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang. Namun opini publik khususnya kelompok kepentingan politik selalu melontarkan jargon-jargon kriminalisasi antara lain KPK mencekal Anies. Ujar Romli pada Rabu 5 Oktober. Romli menyatakan munculnya isu tersebut seolah KPK merekayasa kasus untuk mencekal pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Padahal menurutnya penyelidikan Formula E sudah dilakukan KPK sejak tahun 2019, jauh sebelum Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Tidak ada hubungan relevansi antara penyelidikan tersebut dengan jargon-jargon kriminalisasi terhadap AB. Bahkan sebaliknya, jargon tersebut dapat disebut politisasi penyelidikan KPK, ujarnya. Pendiri KPK itu lantas mengurai panjang lebar mengenai tahapan dan prinsip-prinsip dalam mengungkap peristiwa hukum. Dia juga menjelaskan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, termasuk soal penyalahgunaan wewenang sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Melalui penjelasan itu, Romli pada kesimpulannya bahwa keputusan Anies Baswedan menyelenggarakan Formula E masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Dia merujuk pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di mana terdapat 3 jenis penyalahgunaan wewenang, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing jenis tersebut diatur dalam ketentuan pasal 18 yang meliputi melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan kasus Formula E yang masih merupakan tahap penyelidikan, telah ditemukan dugaan awal bahwa penyelenggaraan Formula E telah tidak didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan daerah atau peraturan perundangan yang berlaku, serta diduga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Urainya, Romli tidak menjelaskan lebih detail aspek mana saja dalam pelaksanaan Formula E yang termasuk kategori penyalahgunaan wewenang. Namun pada kesempatan lain ia menyatakan terdapat unsur niat jahat atau mens rea dan actus reus yang dapat dipidana atau staff barhead dalam kasus tersebut. Alasannya, dia menyebut sejak awal Anies beserta jajarannya sudah mengetahui bahwa tidak ada pos anggaran untuk Formula E dalam APBD DKI Jakarta tahun 2019. Artinya tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI, terangnya pada Rabu 5 Oktober. Anies juga tetap memaksakan Formula E dengan memberi surat kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI. Selain itu, Pemprov DKI juga menggelar persetujuan Kemendagri, yakni dengan melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan model Basines 2G. Telah melakukan pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, tambahnya. Melalui fakta-fakta tersebut, dia menduga perbuatan Anies dan jajarannya termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, sebagaimana disampaikan ke media juga di akhir tulisannya, Romli memastikan pendapatnya bukan untuk memperkuat dugaan KPK. Hal itu karena semua masih tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan KPK. Tidak bermaksud mendahului KPK, sudah pasti pendapat ini akan terbukti atau tidaknya tergantung dari kepastian hasil penyelidikan dan penyidikan dari KPK, kata dia. Sebelumnya memang banyak isu yang menyebutkan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan melalui KPK. Isu ini semakin santer didengar setelah Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Dengan segala pembelaannya, Nasdem berusaha untuk membela sang capres. Termasuk salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang menanggapi keterlibatan BPK dalam mengusut kasus Formula E. Pasalnya, capres usungan partainya Anies Baswedan ini menjadi salah satu pejabat yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Menurut Ali, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies secara berturut-turut telah menyumbangkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Pak Anies ini kan gubernur yang secara terus-menerus selama 5 tahun menyumbangkan WTP di DKI Jakarta. Itu kan di dalamnya ada pemeriksaan audit BPK tentang Formula E. Artinya itu tidak ditemukan pelanggaran dalam gelaran Formula E, kata Ali di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, 3 Oktober. Seperti yang diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menerima opini WTP dari BPK 5 kali berturut-turut sejak 2017. Terakhir, DKI Jakarta menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021. Ali menjelaskan WTP yang diterima Anies dan jajarannya di pemerintahan provinsi menunjukkan nihilnya penyimpangan maupun maladministrasi di DKI Jakarta. Opini WTP dari BPK tersebut menjadi pedoman Nasdem untuk meyakini jika tidak ada pelanggaran dalam gelaran Formula E. Ali menegaskan partainya enggan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Anies Baswedan. Kalau ditemukan penyimpangan atau maladministrasi, tidak mungkin ada WTP di DKI.
Sehingga sampai hari ini yang dipedomi Nasdem adalah putusan BPK karena belum ada keputusan lain. BPK sudah melakukan pemeriksaan, tidak ada masalah, ujarnya. Adanya pandangan menganggap sebuah kementerian atau lembaga negara atau Pemda yang memperoleh WTP selama ini pasti bebas dari korupsi. Gayung pun bersambut, banyak juga kepala daerah yang salah mengartikan opini WTP sebagai salah satunya tolak ukur menyatakan daerahnya bebas dari korupsi karena sudah mendapatkan opini WTP dari BPK. Sehingga tidak jarang dalam debat pilkada, opini WTP menjadi barang dagangan calon kepala daerah incumbent baik gubernur, bupati, atau wali kota untuk mengeklaim daerah yang dipimpinnya bersih dari korupsi. Pandangan ini pun harus diluruskan bahwa benar jika opini WTP adalah pemberian penghargaan tertinggi atas penyajian atau kesesuaian laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah. Namun mengeklaim opini WTP menjamin pandangan yang keliru, karena pemberian opini yang diberikan BPK dasar pertimbangannya adalah kewajaran penyajian laporan keuangan atau LKPP atau LKPD sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kewajaran yang dimaksud adalah kebenaran atas suatu transaksi, bukan mendasar kepada apakah pada entitas tertentu terindikasi atau terdapat korupsi atau tidak. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan tugas dan wewenang BPK. Adapun pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan wajar sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak. Dalam pemeriksaan keuangan inilah BPK dapat memberikan opini berupa wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP. Tidak memberikan pendapat atau TMT, dan tidak wajar atau TW terhadap kementerian atau lembaga negara atau Pemda. Sementara pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk di sini adalah pemeriksaan investigatif untuk menangkap adanya korupsi atau kecurangan atau fraud, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. Jadi jelas dari ketiga jenis dan tingkat pemeriksaan ini, pemeriksaan keuangan yang memberikan opini atas laporan keuangan tidaklah sampai menyasar pada tindakan korupsi atau tidak, melainkan hanya sebatas kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sehingga tidak jarang meskipun suatu daerah mendapatkan opini WTP, tapi gubernur, bupati, atau wali kotanya harus meringkuk di sel penjara karena korupsi. Ini disebabkan opini WTP tidak bisa dijadikan tameng dan menjamin suatu daerah bebas dari korupsi.